Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Falaha selaku dosen pengajar mata kuliah Manprosi. Di sini kami kelompok 2 dari kelas SI 4407 akan menjelaskan tentang hasil bab 3 kami. Pada bab 3 ini membahas tentang pelaporan proyek yang berasumsi bahwa pelaporan proyek ini diasumsikan sudah dilakukan saat proyek sudah berjalan kurang lebih 75% dari rencana semula. Pada bagian 3.1 ini ada bagian overview, di mana peningkatan dalam penggunaan dan pemesanan tiket semakin meningkat. Dengan berkembangnya sebuah teknologi, maka dalam hal mengakses layanan pembelian juga seharusnya lebih mudah dan modern lagi dalam pelaksanaannya. Nah, berikut di bawah ini terdapat use case tentang proyek ini, yang dimana ada 3 aktor. Yang pertama ada user, admin, dan mitra musik. Ketiga aktor ini bisa mengakses web tersebut dengan cara yang berbeda-beda. User dapat melakukan regis, login, terus melihat konser, lalu memesan tiket konser, dan menerima informasi apakah pembelian tersebut sudah dikonfirmasi atau belum. Sedangkan admin dapat melakukan login, terus menambahkan list konser, terus menerima pesanan dari user. Sedangkan mitra musik di sini dapat mendaftarkan konsernya untuk dijual atau melewati admin dan menerima konfirmasi pesanan dari user. Untuk selanjutnya di bab 3.2 ada realisasi pekerjaan, di mana yang pertama menjelaskan realisasi pekerjaan selama proyek berlangsung berdasarkan WBS yang sudah dibuat pada progres ini. Yang kedua, pada progres ini diasumsikan bahwa durasi proyek sudah berlangsung dari separuh waktu yang direncanakan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini yaitu yang pertama ada aktivitas inisiasi proyek. Ya, di sini ada rencananya yaitu 100% dan realisasi 100%. Lalu ada pembuatan proyek. Di sini nilainya sama. Penandatanganan proyek, ada perencanaan proyek, pembuatan jadwal proyek, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan fungsional kedua, perancangan. Next. Lalu ada perancangan antarmuka atau front end, membuat desain halaman login, membuat desain halaman registrasi, membuat desain dashboard home, membuat desain halaman menu layanan, membuat desain form pembelian tiket, membuat desain status pembelian, membuat desain halaman tentang website, lalu membuat perancangan halaman list konser, perancangan backend. Di sini persennya 100% dan realisasinya 52%. Lalu pembuatan database sama 100%. Lalu melakukan scripting pada desain login, sama terus melakukan scripting halaman registrasi, terus melakukan scripting desain dashboard, lalu melakukan scripting desain menu layanan, lalu melakukan scripting desain form pembelian, lalu melakukan scripting status pembelian, lalu melakukan scripting desain halaman tentang website. Dan lalu melakukan scripting desain halaman list konser, lalu melakukan hosting pada website. Di sini terdapat 100, realisasinya 90%. Lalu ada finishing pembuatan aplikasi 100/100, usability testing 100 banding realisasi 89%, perbaikan hasil testing 100/100, closing project 100/100.
Oke, dengan melihat hasil dari realisasi proyek, maka kita dapat melakukan relasi anggaran sesuai pencapaian masing-masing Jobdesk. Oke, untuk aktivitasnya itu yang pertama inisialisasi proyek itu terdapat pada bulan ke-1 dan bulan kedua. Di situ 100%. Lalu tunjangan transportasi sistem analisis terdapat 3 bulan dengan bandingan 100%. Rencana pelaporan itu 400.000, realisasi 400.000. Lalu yang kedua ada gaji sistem analis terdapat pada bulan ke-1 banding 100%. Waktu pelaporan 15 juta, realisasi 15 juta. Lalu ada pembelian template website terdapat pada bulan kedua. Harga ya ini 600 banding 600. Tunjangan transportasi UI designer yaitu terdapat 3 bulan yaitu dengan banding 100% dengan harga 450 banding 450. Gaji UI designer yaitu dengan 3 bulan ke depan dengan harga 6 juta banding 6 juta. Yang keenam ada pembuatan web dan hosting web. Terdapat 3 bulan ke depan 100%, terus dengan harga 3.780 banding 3.780. Lalu yang ketujuh ada tunjangan transportasi web programmer dengan inisiasi 3 bulan lalu dengan harga 400.000. Lalu ada gaji web programmer. Di sini di bulan pertama itu 10%, bulan kedua 22%, bulan ketiga 20%. Dengan gaji 10 juta per 5 juta 200. Lalu ada yang ke-9 tunjangan transfer TI. Terdapat di bulan ketiga yaitu 100% dengan biaya 300.000 dan 300.000. Lalu gaji KI yaitu terdapat di bulan 3 yaitu 90%. Terdapat biaya 5 juta dan 4.500.000. Gaji project manager yaitu terdapat 3 bulan yaitu 100% dengan biaya 8 juta banding 8 juta. Tunjangan transport PM terdapat 3 bulan yaitu 100% dengan biaya 300 banding 300. Konsumsi dan lain-lainnya yaitu terdapat 3 bulan 100% dengan biaya 800 banding 800. Lalu yang ke-14 ada internet wifi, router, paket internet dengan inisiasi 3 bulan itu dengan 100%. Lalu biaya 3.800.000 dan 3.800.000. Lalu yang terakhir ada tempat rapat terdapat di bulan ketiga yaitu 100% dengan biaya 1 juta banding 1 juta. Total dari bulan ke-1 yaitu 1.110.000, yang bulan kedua yaitu 1.222.000, yang bulan ketiga 1.210.000. Lalu total keseluruhan dari masing-masing harga yaitu yang pertama ada 5.330.000 dan realisasinya yaitu sebesar 50.530.000. Oke, baik, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya ada 3.3 yaitu analisis kinerja proyek. Berdasarkan realisasi progres pekerjaan dan realisasi anggaran di atas, dilakukan perhitungan CPI dan SPI untuk proyek tersebut dan diperkirakan apakah proyek ini dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Untuk dapat menghitung SPI dan CPI, proyek terlebih dahulu melakukan perhitungan terkait dengan earned value atau EV, planned value atau PV, dan actual cost AC. Oke, untuk yang pertama ada tabel dari planned value proyek dengan periode pengukuran minggu pertama bobot rencana 20% dengan total anggaran 56.330.000 dengan PV 1.110.000. Lalu pada minggu kedua dengan bobot rencana 60%, total anggaran 56.330.000 dengan PV 1.222.000. Lalu pada minggu ketiga bobot rencana 20% dengan total anggaran sama dengan PV 1.210.000. Maka total bobot rencana yaitu 100% dan PV 3.542.000.
PV merupakan rencana anggaran yang telah disetujui bersama untuk jadwal tertentu, untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada pada Work Breakdown Struktur atau WBS. Anggaran ini dialokasikan bertahap sepanjang siklus proyek. Lalu yang kedua adalah tabel Earned Value Project. Dengan periode pengukuran minggu pertama, bobot rencananya 25% dengan total anggaran 56.330.000 dengan EV 4.500.000. Pada minggu kedua, bobot rencana 35% dengan total anggaran yang sama, EV-nya yaitu 5.600.000. Pada minggu ketiga, bobot rencana 40% dengan total anggaran yang sama juga dengan EV 10 juta. Maka total bobot rencana itu 100% dan EV 10.100.000. Earned value mengukur kerja yang telah dicapai sesuai anggaran yang telah disetujui. Dapat terwujud tagihan yang diperoleh sesuai dengan progres pekerjaan yang telah diselesaikan. Lalu yang ketiga itu ada tabel dari actual cost. Dengan pengukuran minggu pertama bobot rencana 100%, EV-nya 10 juta, SI 10 juta. Minggu kedua bobot rencana 99% dengan EV 5.500.000, SI 6 juta. Lalu pada minggu ketiga bobot rencana 100.000, EV 2 juta dan AC 2 juta. Dengan total bobot rencana itu 100%, EV 17.500.000 dan AC 18 juta. AC merupakan biaya aktual yang telah dibelanjakan untuk menyelesaikan proyek pada periode tertentu. Selanjutnya yaitu tabel dan diagram perhitungan SPI. SPI atau Schedule Performance Index merupakan pengukuran efisiensi schedule dinyatakan dalam perbandingan antara earned value dengan planned value. SPI mengukur seberapa efisien tim proyek dalam memanfaatkan waktunya. SPI kadang dipakai bersamaan dengan Cost Performance Index untuk meramalkan estimasi biaya yang akan dibutuhkan pada status akhir proyek. Dengan periode pengukuran minggu pertama yaitu dengan PV 700.000, EV 10 juta, SPI 15,143. Pada minggu kedua dengan PV 1.700.000 dengan EV 18.500.000 dengan SPI 11,887. Pada minggu ketiga itu PV 800.000 dengan EV 3 juta dan SPI 2,765. Dengan total PV 3.200.000, EV 31.500.000 dan SPI 1,674498653. Oke, untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya bagian E, tabel dan diagram perhitungan CPI. CPI atau Cost Performance Index mengukur efisiensi biaya terhadap sumber daya keuangan yang telah dianggarkan, dinyatakan dalam perbandingan antara earned value dan actual cost. Nah, berikut adalah tabelnya. Periode pengukurannya minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu keempat. Nah, untuk kurang lebihnya isi tabelnya seperti berikut. Nah, totalnya itu untuk ada 19.500.000 dan CPI-nya 0,974. Nah, untuk selanjutnya bagian F, tabel dan diagram CPI dan SPI. Nah, periode pengukurannya itu minggu 1, minggu 2, dan minggu ketiga, serta minggu keempat. Untuk CPI minggu 1 ada 4 dan SPI-nya 12,55. Minggu kedua SPI 8,99, CPI 0,99, SPI pada minggu 3 4,97, CPI minggu ketiga adalah 1, minggu keempat tidak ada, dan totalnya adalah untuk SPI 7,098 dan untuk CPI 0,88. Nah, untuk kesimpulannya, Schedule Performance Index merupakan pengukuran efisiensi schedule dinyatakan dalam perbandingan antara earned value dengan planned value. SPI mengukur beberapa efisien tim proyek dalam memanfaatkan waktunya. SPI kadang dipakai bersama dengan Cost Performance Index atau CPI untuk meramalkan estimasi biaya yang dibutuhkan pada status akhir proyek. Jika besaran SPI kurang dari 1, maka artinya pekerjaan yang diselesaikan lebih sedikit dibandingkan dengan yang direncanakan. Jika SPI lebih besar dari 1, maka artinya pekerjaan yang diselesaikan lebih banyak dibanding dengan yang direncanakan. Artinya, bagus karena proyek lebih cepat. Untuk Cost Performance Index atau CPI, mengukur efisiensi biaya terhadap sumber daya keuangan yang telah dianggarkan, dinyatakan dalam perbandingan antara earned value dan actual cost. Jika besaran CPI kurang dari 1, maka
Artinya biaya yang dibelanjakan terlalu besar dan untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. Artinya buruk jika besaran CPI lebih besar dari 1, maka artinya biaya yang dibelanjakan lebih kecil untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. Artinya kurang bagus. Karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dari perkiraan. CPI berguna untuk menentukan status proyek dan merupakan dasar untuk estimasi biaya proyek pada akhir schedule proyek. Mungkin untuk bagian lainnya bisa dilakukan rekan saya. Ya, di bagian terakhir itu ada kajian risiko. Di sini menjelaskan apakah risiko yang sudah diprediksi terjadi dan apakah mitigasi yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, langsung saja ke tabelnya. Itu ada tabel nomor 1, di risk status itu ada medium, lalu ada medium lagi, high dan juga high. Ada 4 risk status, lalu di risk itu di yang pertama, medium pertama itu ada kualitas hardware yang tidak baik, lalu di medium kedua ada miscommunication, di high yang pertama ada kehilangan data, dan high yang kedua itu risk itu server website ticketing tidak bisa diakses. Nah, untuk description-nya itu di medium yang pertama ada kualitas hardware seperti server maupun PC dan yang lainnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu di medium yang kedua itu ada kurangnya komunikasi lebih antar stakeholder. Di high yang pertama itu ada hilangnya data pada database. Lalu yang di high terakhir itu ada terjadinya kesalahpahaman pada web server seperti bug. Lalu ada kategorinya, di yang pertama itu masuk ke kategori hardware, kedua communication, di high yang pertama ada website, di web pertama itu ada data, dan di web yang terakhir itu ada website. Lalu di root cause-nya itu ada kurangnya ketelitian dalam pengecekan hardware sebelum dikirim oleh supplier. Lalu di medium kedua itu ada kurangnya koordinasi dan komunikasi yang lebih lalu ada di high pertama itu data server terserang virus. High yang kedua itu ada user tidak bisa mengakses. Lalu langsung aja ke statusnya ya. Di medium itu ada transfer. Di medium yang kedua ada mitigate. Terus yang ketiga ada high avoid. Yang high terakhir itu ada mitigate. Cukup sekian. Oke, baik. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang sesuai urutan. Yang pertama, Dia Rumstari dengan NIM 1202204057. Selanjutnya, Ramadhani 1202204313. Selanjutnya, Ihsan Fauzanardi 1202204273. Selanjutnya ada Muhammad Rizky 1202204171 serta Muhammad Chandra Septian Valevi dengan NIM 1202180167. Mohon maaf jika ada kesalahan presentasi atau pengucapan. Semoga laporan di bab 3 ini sebagai bahan acuan dan dapat diperbaiki di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.